Kenapa di Indonesia ini banyak ilmuwan tetapi kok tidak maju? Ya karena Indonesia sendiri tidak menghargai ilmuwan. Buktinya bagaimana? 1 tahun sebelum ada perbaikan tunjangan, yang namanya profesor itu gajinya hanya 2,5 juta. Bagaimana bisa memikirkan negara? Karena apa? Setelah mengangkat satu perguruan tinggi, kemudian seorang profesor itu harus ngompreng di perguruan tinggi lain. Baru 1 tahun ini baru mulai memikirkan. Itu pertama seperti itu. Ada saya menguji dokter di Unpad. Adiknya itu dulu dari IPTN, dokter di bidang pesawat Boeing. Kemudian setelah IPTN itu banyak yang di PHK, kemudian lari ke Amerika. Ke Amerika bekerja di Boeing dan khusus untuk menyampur uranium yang untuk meledakkan itu, untuk ngebom. Gitu. Gajinya berapa? 1 bulan 300 juta. Waktu saya pas ke Bandung itu dia pulang. Karena apa? Nuraninya itu tidak kuat. Karena dia waktu menyampur uranium itu khusus untuk meledakkan pikiran orang-orang yang tidak berdosa. Dia ikut bertanggung jawab, makanya pulang. Kemudian akhirnya sekarang bekerja di Malaysia dengan gaji 5 juta. Dia lebih tenang. Gitu. Ini para pakar-pakar ilmuwan kenapa kemudian di luar negeri itu kemudian tidak pulang? Ya, salah satu diantaranya itu tadi, kurang menghargai ilmuwan. Gitu. Ya mungkin seperti Pak Andreas, ya tidak mungkin akan pulang ke Indonesia. Berapa gajinya? Kemudian Pak Reza juga begitu. Ya mungkin Pak Reza di luar negeri 1 bulan bisa saja untuk makan 1 tahun di Indonesia. Nah itu salah satu di antaranya itu. Terima kasih. Ini Dr. Muhammad Reza ini dari Swedia, ahli listrik. Yang ini adalah masuk di jajaran penasihat IMPA yang kemarin Oktober bersama-sama kami dengan Pak Andreas ikut diresmikan di sana. Beliau ini juga seorang direktur di Swedia yang membawahi stafnya berapa ribu Pak? 120.000 karyawan. Ini luar biasa. Ahli listrik. Tapi Indonesia tetap gelap terus mati. Tidak berani pulang karena apa ya? Karena takut. Khawatir malahan nggak bisa menyalahkan dari marahi orang dan diusir dari dalam negeri. Kesempatan berikutnya kepada Dr. Andreas untuk memberikan jawaban, mana aja yang menyasar jawab. Terima kasih. Saya mulai jawaban dari bagaimana ilmuwan Indonesia di luar negeri. Kita sayang Indonesia. Kalau kita nggak sayang Indonesia, tentunya kita nggak mau datang seperti begini. Kita sayang Indonesia. Saya punya pemikiran bahwa kadang-kadang kita jangan dibentur lah begitu. Jadi kalau memang dikatakan bahwa misalnya kenapa kita nggak mau pulang, saya nggak bilang mengatakan tidak mau pulang di sini, tapi pulanglah pada waktunya. Karena ada keahlian-keahlian tertentu, kalau pulang pada saat yang tidak tepat, keahlian itu jadi tidak berguna. Karena belum saatnya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang Indonesia yang sayang Indonesia, lebih baik dia ada di luar negeri. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, curi ilmu tadi. Karena suatu hari dapat ilmunya, dia bisa bawa pulang ke Indonesia. Hal lainnya adalah orang-orang ini sebenarnya adalah tenaga kerja Indonesia, cuma dolar yang dia kirim
jumlahnya tuh puluhan kali lipat daripada misalnya TKI yang selama ini ada. Saya punya pemikiran bahwa Indonesia bisa sangat kaya kalau kita bisa melakukan hal ini seperti lebih banyak lagi. Jadi kalau memang pada orang-orang Indonesia tertentu yang sangat brilian dan kepandiannya memang belum ada di Indonesia, misalnya saya tahu cukup banyak orang Indonesia bekerja di Microsoft di Amerika sendiri. Kadang-kadang misalnya dia mau kerja di Indonesia, ya kapan pernah ada Indonesia memang buat Windows? Karena kan di Microsoft itu kan Windows-nya kan berseri, selalu berjalan paralel. Dia orang-orang ini memang bisa di sana. Kalau orang Indonesia kan nggak ada proyeknya, jadi biarin aja dulu mereka di sana. Tapi toh pada akhirnya mereka selalu mengirimkan ke dia punya penghasilan ke Indonesia, kan orang tuanya di Indonesia, ada lagi yang mau beli tanah, kan mau rata-rata sih kalau saya bisa bilang mereka semua ingin masa tuanya di Indonesia, sekurang-kurangnya itu. Karena kita lahir di Indonesia besar 25 tahun baru keluar, atau 17 tahun rasanya udah terlalu susah untuk mau tetap di sana sampai akhir. Nah, tapi kalau saya boleh katakan di sini, kalau Pak Sanidi tadi mengatakan tentang penghargaannya Pak ya, sekarang saya tambahkan dari muridnya. Nah, ini mungkin yang kita bisa. Kadang-kadang kita sudah mau saya punya murid dari Indonesia, punya murid dari Singapura. Kadang-kadang saya mau memberikan murid saya yang terbaik buat murid saya yang di Indonesia. Apa yang terjadi? Dia sign untuk bimbingan sama saya di awal. Habis itu dia menghilang. Kira-kira 2 minggu sebelum masa itunya habis, dia datang ke sama saya. Dia bilang, Pak, dia kirim email lagi. Pak, minta tolong, dia bilang, bisa nggak saya lulus? Kalau Bapak tugas akhir saya nggak selesai dalam 2 minggu, saya harus bayar lagi. Itu kan masanya kan panjang, kan 6 bulan kan begitu. Jadi cuma daftar sama saya 6 bulan kemudian lewat begitu aja. 2 minggu kemudian baru datang nolong saya untuk buatin skripsi. Saya bilang nggak sanggup. Kalau 2 minggu saya nggak sanggup. Dan orang ini lebih pintar lagi, udah siap dia. Oh nggak apa-apa, nggak sanggup, nggak apa-apa Pak. Saya udah ada yang lain, pembimbing saya yang lain yang bisa menyelesaikan tugas saya dalam 2 minggu. Hal-hal seperti ini kadang-kadang dalam bentuk lain yang seperti Pak Sangi dulu bilang, ya di sini sakit karena kita mau kasih sesuatu yang terbaik, ilmu tadi yang terbaik, buat mereka nggak penting ternyata. Yang penting adalah ya itu tadi, mohon maaf kalau saya bilang di sini adalah skripsi pesanan. Makanya saya tularkan kepada Anda adalah kalau kita memang mau membawa eksistensi ke Indonesia, ke dunia, pertama kali kita juga harus punya nilai bahwa ilmu itu penting. Bukan sekolah itu hanya stempel bahwa nantinya kita akan dapat kerja kalau tanpa itu. Karena itu yang belakangan saya lihat di Indonesia mulai berkurang. Kalau yang saya sebutkan dari kemarin, kalau saya tanya kepada murid saya, kamu mau jadi apa? Saat ini yang paling pertama jadi politisi. Kedua, mau jadi apa? Pengusaha. Ketiga, mau jadi apa? Birokrat atau profesional. Habis itu nggak akan ada pernah yang mau jadi ilmuwan. Tanpa ada ilmuwan seperti tadi yang saya bilang, ya kapan kita pernah bisa mengambil perbedaan tadi ya. 1 banding 5, 1 banding 350, 1 banding 1. Hal seperti ini yang seperti kita bilang tadi, bukan kita tidak sayang Indonesia, kita sangat sayang Indonesia, tapi lewat cara-cara seperti ini kita berharap nantinya ada perubahan ke sana. Terima kasih Pak Andreas. Intinya bendera Indonesia itu tetap bisa berkibar di luar negeri, tidak harus dari dalam negeri. Dengan Pak Andreas itu di Singapura, dengan bapak-bapak yang lain, Mas Adi di Belanda, dengan Mas Reza ada di Swedia, tetapi tetap membawa paspor dan bendera Indonesia, itu adalah sangat-sangat baik karena itu nama Indonesia berkibar di sana. Selanjutnya kepada Bapak Yai Hasyim Muzadi, silakan Pak. Pertama saya akan menjawab bagaimana respon dunia terhadap gerakan NU Muhammadiyah
yang dibawa oleh ISIS dan CDCC. Jadi Muhammadiyah punya CDCC yang dipimpin oleh Pak Malik. Nah, ICIS ini mewakili mindset NU, sekalipun strukturnya sementara belum dipastikan. Respon dunia terhadap gerakan ICIS ini di luar dugaan dan sangat bagus. Semula saya pesimis bagaimana Indonesia yang dicemooh di mana-mana akan membawakan sesuatu ke luar negeri. Itu tahun 2004. Nah, ISIS sampai sekarang sudah berulang tahun. ISIS lahir by accident, tapi ke depan akan melakukan pariwisata. By accidentnya begini, setelah reformasi ada 9/11 di WTC, maraklah kemudian teror-teror di Indonesia. Sebenarnya mereka ingin melawan Amerika, tapi bodohnya dilakukan di Indonesia. Nah, ini idiotnya orang Islam di sini. Akhirnya yang kena orang Bali, supir taksi, yang sama-sama Islam, Maluku dan sebagainya. Kemudian kita melakukan peredaman terhadap itu dengan konsep bahwa Indonesia tidak mengenal kekerasan yang berkarakter agama. Secara domestik yang dibawa oleh NU dan Muhammadiyah itu adalah keseimbangan antara fikih, dakwah, dan tasawuf. Sementara kekerasan biasanya berjalan fikih saja. Apalagi kalau keras-keras hingga selalu demarkatif antara kita dengan mereka, antara saya Islam yang lain kafir. Tidak ada al-wa'dul irsyad, tidak ada kaidin kafir. Nah, dengan cara itu akhirnya dibaca oleh orang-orang negeri karena NU Muhammadiyah mampu meredam.